Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Talkshow Kerohanian OKKUI 2021 yang bertema Membangun Sinergi di Atas Keberagaman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tara Kesha Auliana yang akan memandu jalannya acara pada kali ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan profisiat dan selamat kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2021. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan Universitas Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, bahkan kebiasaan-kebiasaan masing-masing yang dibawa ke lingkungan Universitas Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan langsung berbincang-bincang bersama perwakilan lembaga-lembaga kerohanian yang ada di Universitas Indonesia. Penasaran kan? Yuk mari kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Aldivan, perwakilan dari Lembaga Kerohanian Unit Kegiatan Mahasiswa Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia yang fokus untuk menaungi mahasiswa dan mahasiswi Muslim di Universitas Indonesia. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Jutasari, selaku perwakilan dari KMHD UI yang merupakan organisasi yang menaungi mahasiswa-mahasiswa beragama Hindu dari seluruh Indonesia. Namo Buddhaya, perkenalkan saya Alvina Lorin selaku perwakilan dari KMB UI, di mana merupakan lembaga kerohanian yang mewadahi mahasiswa Buddhis di Universitas Indonesia. Shalom, saya Anastasia dari Lembaga Kerohanian Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Indonesia, yaitu suatu lembaga kerohanian yang mewadahi mahasiswa-mahasiswi dari beragama Katolik di Universitas Indonesia. Pada hari ini, perwakilan dari Persekutuan Oikumene berhalangan hadir. Persekutuan Oikumene merupakan lembaga kerohanian yang menaungi mahasiswa Kristen di Universitas Indonesia. Nah, tadi kita sudah kenalan nih dengan lembaga-lembaga kerohanian yang ada di Universitas Indonesia. Adanya keberagaman juga menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda loh. Apa aja sih perbedaan perspektifnya? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Keberagaman membuat kehidupan menjadi lebih berwarna. Ya pasti dong, karena keberagaman itu sendiri seperti berbagai warna krayon yang dipadukan dengan serasi untuk menciptakan suatu gambar yang sempurna. Seperti itulah kira-kira perumpamaannya di lingkungan akademis dengan berbagai orang-orang yang memiliki latar belakangnya masing-masing. Tentu kehidupan di lingkungan tersebut akan menjadi lebih berwarna apabila satu sama lain dapat saling menyatukan perbedaan dan menghargai keberagaman yang ada. Sama halnya dengan keberagaman ras, keberagaman suku, ataupun keberagaman warna kulit, keberagaman agama yang ada di lingkungan akademis bisa membuat lingkungan akademis menjadi lebih berwarna. Oke, jadi menurut saya menghargai perbedaan atau toleransi merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh semua orang. Mengapa? Karena dengan toleransi atau menghargai perbedaan, kita dapat menjaga perdamaian dan menghindari pertikaian. Dan juga setiap individu pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemikiran mereka tersebut. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena tentunya sebagai seorang individu, kita berhak memiliki pendapat masing-masing terlepas dari pendapat orang lain. Namun pada dasarnya menghargai perbedaan yang ada merupakan salah satu tindakan positif yang harus kita kembangkan terutama di dalam negara yang beraneka ragam seperti di Indonesia. Dan dalam hal ini, kita sebisa mungkin mengajak teman-teman kita yang belum dapat melakukan hal tersebut dengan terlebih dahulu menanyakan alasan mereka dan kemudian menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan. Setelah saya menempuh pendidikan di Indonesia, saya banyak bertemu teman-teman baru dengan agama yang berbeda-beda. Dari sana saya belajar untuk saling menghargai agama satu sama lain agar terjadi kerukunan. Menurut pengalaman saya, dari sejak SD terus naik ke SMP dan SMA, kita udah belajar tentang PKN dan sosiologi. Apalagi itu materinya kebanyakan tentang kehidupan dan keberagaman di masyarakat. Pastinya saya sebagai pelajar di Indonesia sadar bahwa menghargai keberagaman di masyarakat itu wajib dan penting. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena toleransi sendiri berarti menerima dan saling menghargai serta menghormati perbedaan yang ada.
Dengan begitu, apabila setiap individu maupun kelompok memiliki toleransi yang baik, kesatuan di tengah keberagaman pun dapat terwujud. Benar banget Kak, kita wajib bertoleransi terhadap keberagaman yang ada di sekitar masyarakat. Karena dengan adanya toleransi, kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan dan juga bisa mencegah adanya perpecahan di Indonesia. Miris sekali jika masih mendengar adanya hubungan persaudaraan yang terbatas karena perbedaan pandangan latar belakang setiap individu. Ketika kita sebenarnya bisa bersaudara dan berteman dengan siapa saja sesuka kita. Karena itu semua kembali kepada diri kita masing-masing yang harus menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Iya, jadi benar banget, kita tidak perlu memandang hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena tujuan utama kita itu adalah mencari teman atau menambah teman. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, jadi kita tidak perlu memandang hal tersebut. Karena saya punya prinsip, jika orang itu baik kepada saya juga akan baik kepada mereka. Keren-keren banget nih opini dari teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia Angkatan 2021. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan tanggapan dari perwakilan lembaga kerohanian tentang pernyataan yang telah disiapkan. Langsung saja pernyataan yang pertama. Keberagaman beragama yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan akademik, membuat kehidupan menjadi semakin berwarna. Nah, bagaimana nih tanggapannya dari Saham UI dan juga KMK? Silakan, Kak Fadil. Oke, betul. Kami sepakat ya bahwa memang keberagaman tadi membuat hidup kita semua jadi lebih berwarna gitu. Iya. Karena dengan hidup berdampingan dengan agama lain, dengan ras lain, dengan suku lain, dengan latar belakang yang berbeda, kita justru jadi belajar gitu. Iya. Dengan belajar memahami, belajar mengerti satu sama lain. Dengan begitu timbul juga kepekaan nih dalam diri kita masing-masing terhadap satu dengan yang lainnya. Misalnya contoh kalau dalam lingkungan akademik, baik itu waktu pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka, saya pribadi merasa sangat dihargai gitu ketika misalkan masuk waktu sholat, dengar azan dan sebagainya, baik dosen maupun teman-teman sesama teman-teman sekelas itu saling mengingatkan, oh iya udah masuk waktu azan ini gitu kan. Jadi ada waktu memang diberikan buat kita gitu untuk khusus tadi untuk ibadah. Pun juga saya rasa sebaliknya dengan teman-teman yang lain seperti itu kurang lebih. Iya sih, mungkin nimpalin dari Kak Fadlan juga, kayak kalau mungkin tadi Kak Fadlan dari perspektifnya orang Muslim, mungkin kalau dari perspektifnya orang Nasrani juga sebenarnya kalau di UI, puji Tuhan, toleransinya udah termasuk tinggi gitu ya. Kayak misalnya kalau Nasrani itu kan emang hari Minggu kita emang jadwalnya ibadah gitu ya. Kalau yang Kristen kan ya ibadah gereja, kalau misalnya yang Katolik kan misa gitu. Mereka juga teman-teman kita biasanya, nggak tahu sih kalau saya sendiri di teknik tuh biasanya teman-teman pada nanya kayak lu bukannya hari Minggu itu misa ya? Ya udah nggak apa-apa, kita kerja kelompoknya postpone aja, mungkin siangan lagi atau gimana gitu. Jadi emang sama kayak yang Kak Fadlan bilang juga tadi, ini bikin ngerasa oh ya gue dihargai loh gitu, kayak nggak cuma agama gue doang yang penting tapi agama lain juga. Nah di samping itu juga kalau menurut saya sendiri dan mungkin ini juga teman-teman lain juga mungkin sependapat juga sama saya, kayak kan setiap agama itu beda-beda ajarannya gitu ya, tentunya kita setuju, tapi menurut saya masing-masing agama itu sebenarnya ada satu kesamaannya, di mana semua agama itu ngajarin hal yang baik, di mana kita itu harus berpikir, bersikap, bertindak demi kebenaran dan sesuai kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita semua bertindak seperti ini, tentunya ini bisa bikin dunia lebih nyaman gak sih buat dihidupin, dunia lebih layak buat semua orang gitu. Jadi makanya menurut saya keberagaman di Indonesia ini sesuatu yang patut kita embrace gitu sih. Lanjut ke pernyataan yang kedua nih. Ada pernyataan bahwa kita harus tetap menghargai perbedaan yang ada walaupun terdapat orang yang tidak dapat menghargai atau bisa kita bilang belum bisa menghargai perbedaan tersebut. Gimana nih tanggapannya dari KMHD? Menanggapi pernyataan tersebut itu benar banget ya. Kalau misalkan kita kan hidup berdampingan sama perbedaan itu sendiri. Kayak contohnya kalau di dalam KMHD, meskipun kami semua itu beragama Hindu, tapi kami masih punya perbedaan. Kayak ada yang agama Hindu dari Bali, ada agama Hindu dari Lampung, dari Kediri, ada juga agama Hindu yang dari India.
dan dengan perbedaan itu nggak membuat kami jadi yang kayak gimana atau merasa nggak nyaman. Kita tetap aja kayak ya udah, kita emang berteman meskipun beda nggak masalah gitu. Jangankan KMHD kayak kita sekarang nih, kayak Kak Fadlan, ada Anas dan ada Alvina, kami kan jadi dari lembaga kerohanian berbeda, kami beda agama gitu, tapi nggak menjadi masalah dong gitu kan. Jadi ya setuju banget sama pernyataan itu, walaupun emang masih banyak orang juga yang masih punya masalah terkait perbedaan suku, ras, dan agama gitu sih. Mungkin dari aku segitu aja. Oke, kasih Kak. Langsung ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan di mana pendidikan di Indonesia ini sudah membantu nggak sih kita dalam menyadari pentingnya menghargai keberagaman yang ada? Bisa ditanggapi oleh KMK dan KMB. Ya, mungkin aku dulu kali ya. Ya, jadi aku rasa kita semua yang ada di sini, baik yang ada di tempat ini langsung ataupun teman-teman yang nonton videonya, kayaknya kita semua adalah saksi dari pernyataan ini sendiri deh. Kan kita semua mengenyam pendidikan ya di Indonesia, baik full atau enggak. Misalnya kalau kita dari SD gitu kan, kayak masih ingat gak sih ada pelajaran namanya pendidikan keluarga negara, ya itu PKN gitu kan. Nah itu kan ngajarin kita, ngenalin ke kita pertama kali tentang Bhinneka Tunggal Ika kan. Meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah menurut saya ya ini suatu kayak fondasi juga sih. Ini kan nanemin ke anak-anak bahwa nggak apa-apa loh kita beda-beda. Meskipun kita beda tuh nggak berarti yang salah satu tuh salah. Justru dengan perbedaan yang ada kita bisa saling memperkaya satu sama lain gitu kan. Makanya emang ya dari pendidikan itu mereka yang ngajarin kita bahwa perbedaan itu emang harus kita junjung tinggi gitu loh, harus kita banggakan, bukan sesuatu yang harus kita malu sama perbedaan atau kita benci perbedaan kayak gitu. Dan bahkan ketika kita sekarang udah masuk jenjang pendidikan tinggi nih kan udah banyak nih organisasi-organisasi termasuk organisasi keagamaan kan. Di UI sendiri kan masing-masing agama punya organisasinya sendiri kan, dan kita sendiri punya program-program kerja kita sendiri buat entah buat membantu mahasiswa atau buat memberikan dampak buat sekitar gitu kan. Dan kalau misalnya, dan menurut saya kegiatan di berorganisasi seperti ini juga jadi sumber pembelajaran tidak langsung sih buat kita semua, buat kita tuh tetap bisa berdampak masing-masing gitu, walaupun cara kita mungkin beda-beda gitu kan. Kan ada KMK, ada KMB, ada KMHD, ada Salam, ada PO gitu kan. Tapi kayak kita semua tetap memberi kebaikan buat satu sama lain gitu, dan sebenarnya itu hal yang indah sih gitu. Kalau misalnya dari KMB sih merasa hal yang udah dikatakan sama KMK ini udah tepat banget. Tapi selain kayak pendidikan di Indonesia itu mengajari kita menghargai perbedaan yang ada serta menjunjung tinggi perbedaan itu, pendidikan di Indonesia juga telah mewadahi pertemanan antar agama. Bisa terlihat dari kita semua di sini, kita pasti punya teman yang dari agama yang berbeda. Nah, dengan berteman dengan orang yang berbeda agama, kita tentu dapat melihat perspektif dari agama masing-masing. Misalnya ada satu kejadian nih, kita juga bisa lihat dari, misalnya dari agama lain lihat kejadian ini tuh kayak gimana, agama kita tuh gimana gitu kan. Dari sana tuh udah terlihat bahwa pendidikan di Indonesia itu membuat kita sadar bahwa menghargai perbedaan itu sangat penting. Iya, betul. Ya, bener banget sih. Bener banget sih Kak. Langsung nih ke pernyataan selanjutnya. Jadi ada pernyataan di mana toleransi terhadap keberagaman masyarakat itu tuh merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi gimana tanggapan dari KMB? Oke. Sebelum mengatakan tentang rasa toleransi nih, kita tentunya semua setuju ya kalau misalnya negara yang damai itu negara yang ada keselarasan antar keberagaman masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, untuk mencapai keselarasan ini tentu kita harus ada rasa toleransi antara satu sama lain, baik dengan orang yang berbeda ras, suku, agama ataupun budaya. Nah, toleransi ini membuat kita dapat bersatu sehingga negara Indonesia ini menjadi negara yang sangat unik nih. Nah, keunikan ini tentu membuat kita semakin ada peningkatan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat Indonesia. Semakin erat ya Kak. Iya. Oke deh. Selanjutnya pernyataan yang terakhir.
di mana kita tidak perlu memandang agama, suku, dan budaya dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Gimana nih tanggapannya dari KMHD dan juga Salam? Aku dulu ya. Ini bener banget sih, kalau kita kenalan sama orang baru, kan kita nanya namanya dong. Kayak tadi aku ketemu sama teman-teman dari KMK, KMB, dan Salam, kita kan kenalnya halo namanya siapa, dari prodi apa, bukan yang kayak halo namanya siapa, agamanya apa gitu. Karena memang pada dasarnya kita dari masih kecil, dari sekolah, dari bertetangga itu kita kenalan namanya gitu. Buat main sama-sama nggak perlu mandang, oh dia orang Batak kamu temenin, kayak gitu, nggak gitu kan. Kita kayak temenan aja kayak gitu. Justru dari situ. Nah kalau dari aku pribadi, karena aku agama Hindu yang merupakan salah satu agama yang minoritas ya, tapi bukan berarti yang gimana negatif ya. Kayak aku tuh suka banget kalau teman-teman aku suka nanya kayak Made, kalau agama Hindu tuh berdoanya gimana? Jadi itu yang bagi pengetahuan juga dong. Jadi mereka tuh nggak salah atau kayak Made, emang kalau di agama Hindu tuh kenapa nggak boleh makan sapi? Jadi aku ngejelasin juga. Jadi mereka juga tahu nggak salah yang kayak jadi kayak agama Hindu begini-begini, enggak. Aku ngasih tahu juga, dan dari situ juga aku nanya ke mereka tentang agamanya. Jadi kayak kita bertukar wawasan dari pertemanan itu. Jadi emang harus penting banget ya kalau kita kenal sama orang, nggak perlu mandang agamanya apa, rasanya apa, sukunya apa, kayak gitu sih. Nah kalau dari Salam, Fadlan gimana katanya? Berarti tadi poinnya adalah dengan menjalin hubungan kita jadi semakin banyak wawasan. Iya betul. Kalau dari saya dan mungkin Salam UI juga, bahwa poinnya yang bisa di-highlight ya dari pernyataan tadi adalah bukan cuma menjalin hubungan gitu, tapi bagaimana membangun persaudaraan gitu ya antar kita sesama. Karena kan banyak ya yang bisa kita lebih banyak hal gitu di antara perbedaan tadi yang jadi kita bersaudara dan bersatu. Misalkan sama-sama mahasiswa UI, sama-sama orang Indonesia gitu, sama-sama ya lebih banyak persamaan gitu dibanding perbedaan yang ada gitu kan. Jadi itu hal yang penting juga untuk sama-sama kita bangun, yaitu persaudaraan. Kurang lebih seperti itu. Betul banget. Terima kasih Kak. Wah, sangat menarik ya perbincangan kita bersama dengan lembaga-lembaga kerohanian yang ada di Universitas Indonesia. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada perwakilan dari Salam UI. Juga terima kasih kepada keluarga mahasiswa Hindu Dharma UI, terima kasih kepada keluarga mahasiswa Buddhis UI, dan keluarga mahasiswa Katolik UI, juga kepada Persekutuan Oikumene UI. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia Angkatan 2021 yang telah ikut berpartisipasi dalam acara talkshow kali ini. Saya Tara Kesha Auliana selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Namun, semua itu bukanlah penghalang kita untuk bersatu. Toleransi itu bukan hanya soal berdampingan, tapi juga soal kesejajaran. Agama, suku, ras, dan budaya kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Toleransi bukan soal agamanya yang sama, tapi bagaimana pemeluk setiap agama bisa menghormati pemeluk agama lainnya yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Kami percaya perbedaan merupakan anugerah Tuhan, di mana mengelolanya menjadi misi bagi kita bersama.